Kucing liar divaksin anti rabies. Pohon tumbang timpa 2 mobil. Budidaya jagung ungu kaya manfaat. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Amanda Lia. Inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur, Senin siang menggelar vaksinasi rabies pada kucing liar di sejumlah area publik. Langkah tersebut untuk mencegah penyakit rabies dan menciptakan lingkungan aman bagi warga. Petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Jawa Timur berkeliling di sejumlah area publik. Petugas mencari kucing liar untuk dilakukan pengobatan dan vaksinasi anti rabies. Petugas menyasar beberapa lokasi yang berpotensi menjadi tempat berkumpulnya kucing liar, salah satunya di Pasar Sleko. Kucing liar yang ditangkap diperiksa kesehatannya kemudian divaksinasi rabies. Sekitar 80 dosis vaksin anti rabies disediakan oleh dokter hewan. Selain di Pasar Sleko, petugas membagi tim ke beberapa lokasi diantaranya TPA Winongo, Pasar Besar, Pasar Joyo, Pasar Kojo, dan sekitaran Stadion Wilis. Aksi ini dilakukan untuk memperingati Hari Rabies Sedunia. Selain itu, juga sebagai langkah pencegahan potensi penularan rabies serta menciptakan lingkungan publik yang sehat dan aman bagi masyarakat. Hari ini mengadakan pengobatan dan vaksinasi rabies pada kucing liar di pasar-pasar dan area publik lain. Yang disiapkan berapa ampul, Bu? Untuk satu kotak ini ada 80 dosis. Dibagi menjadi 4 tim, 1 tim 2 lokasi. Sejauh ini di Kota Madiun belum ada temuan hewan peliharaan ataupun hewan liar yang terindikasi mengidap penyakit rabies. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Saudara, memperingati Hari Rabies Sedunia, Pusat Kesehatan Hewan di Kabupaten Madiun, Jawa Timur menggelar vaksin rabies gratis untuk kucing dan anjing. Vaksin rabies untuk mencegah timbulnya penyakit rabies pada hewan peliharaan yang bisa menular ke manusia. Ratusan kucing peliharaan dibawa pemiliknya ke Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kucing-kucing ini akan mendapat vaksinasi rabies gratis dari pemerintah daerah setempat. Untuk mendapat vaksin rabies, hewan peliharaan perlu diregistrasi terlebih dahulu, kemudian diperiksa mulai dari suhu tubuh, kuku, hingga kesehatan mata dan telinga. Jika dipastikan sehat, vaksin rabies bisa langsung diberikan. Selain kucing, vaksin rabies juga disediakan untuk anjing peliharaan. Vaksinasi ini mengundang antusias pemilik hewan peliharaan karena dinilai sangat penting agar binatang kesayangan aman terbebas dari penyakit rabies. Antri untuk vaksin kucing. Berapa itu, Bu? 5 kucing. Ini vaksin apa? Vaksin rabies dari Puskeswan Jiwan. Vaksin rabies itu seberapa penting? Penting sih Mas, karena kan kalau kena rabies kan juga bahaya juga kan gitu. Jadi untuk pencegahan lebih baik kita vaksin dulu. Vaksinasi rabies ini merupakan rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia dan Bulan Bakti Peternakan. Tujuannya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies, meski di Madiun belum ada kasus hingga saat ini. Kegiatan vaksinasi rabies di Puskeswan Jiwan ini adalah kegiatan rutin tiap tahun dalam rangka memperingati World Rabies Day sedunia dan juga bulan bakti
peternakan ke 189. Tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies di Indonesia dan di dunia. Karena tingginya antusias pemilik hewan peliharaan, jumlah vaksin rabies yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun ditambah dari 100 menjadi 125 dosis. Masyarakat diingatkan segera mencuci luka dengan sabun jika tergigit hewan peliharaan ataupun anjing liar. Jika hewan yang menggigit terindikasi rabies, maka segera hubungi dokter untuk mendapat serum anti rabies. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, puluhan kucing jantan di Kota Malang, Jawa Timur Minggu pagi menjalani kastrasi atau kebiri. Kastrasi kucing jantan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan populasi kucing di Kota Malang. Kastrasi kucing ini digelar di Pusat Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang. Sejak Minggu pagi, para pemilik kucing sudah mengantri untuk mengikuti kastrasi kucing. Sebelum dilakukan proses kastrasi atau kebiri, kucing harus melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan sehat, barulah kucing menjalani kebiri atau kastrasi. Total ada 60 ekor kucing yang terdaftar dalam kastrasi kucing ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa program kastrasi ini adalah rangkaian dari peringatan Hari Rabies Sedunia. Kastrasi atau kebiri ini menurut Slamet adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan populasi kucing di Kota Malang. Kita melaksanakan kastrasi atau kebiri ya istilahnya dalam rangka untuk mengendalikan populasi kucing-kucing liar yang ada di wilayah Kota Malang. Sedangkan vaksinasi tujuannya yaitu menjaga kesehatan hewan itu sendiri, juga kesehatan masyarakat atau kesehatan pemilik atau warga sekitar yang ada di daerah hewan tersebut berada. Program kastrasi kucing disambut baik oleh pemilik hewan piaraan. Ratna, salah satu pemilik kucing, mengaku kastrasi kucing menjadi hal penting bagi pemilik kucing. Selain untuk menjaga kesehatan kucing, dengan kastrasi populasi kucing di lingkungan bisa dikendalikan. Ya, itu juga sih pengendalian populasi, karena kan kasihan juga ya kalau misal kucing yang jalanan hamil, terus habis itu anaknya banyak yang nggak keurus kayak gitu, terus anaknya juga akhirnya banyak yang mati di jalan karena nggak ada yang ngurusin juga. Karena kebetulan kan kucing di rumah kan jantan semua, jadi nggak ada yang betina gitu, jadi ya untuk mengurangi populasi juga. Dalam rangkaian Hari Rabies Sedunia, Puskeswan di Kota Malang juga telah melakukan vaksinasi rabies pada 150 hewan piaraan, seperti kucing dan anjing milik warga Kota Malang. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Saudara, sejak awal Januari hingga 25 September 2025, Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur menangani 58 kali peristiwa kebakaran. Selain peristiwa kebakaran, terdapat ratusan peristiwa non-kebakaran dan puluhan kegiatan edukasi. Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun, Jawa Timur menangani 58 kali peristiwa kebakaran di wilayahnya, terhitung sejak Januari sampai dengan 25 September tahun 2025. Rinciannya, kebakaran permukiman 32 kali, kebakaran lahan 14 kali, kebakaran kendaraan 5 kali, kebakaran LPG 6 kali, dan kebakaran kabel PLN 1 kali. Selain itu, peristiwa non-kebakaran yang telah ditangani ada 471 laporan, diantaranya penyelamatan hewan, evakuasi tawon, serta evakuasi ular dan biawak. Peristiwa dan laporan tersebut merata di 15 kecamatan di Kabupaten Madiun. Untuk respon cepat laporan kebakaran, 3 pos pemadam kebakaran disiagakan selama 24 jam. Edukasi penanganan kebakaran di lingkungan sekolah maupun masyarakat juga digelar sebanyak 81 kali, karena penyebab kebakaran biasanya terjadi akibat dari kelalaian. Per tanggal 25 September, ini totalnya ada 610 laporan yang sudah kita tangani, di mana dari 610 laporan itu ada
laporan kebakaran ini ada 58 dan non kebakaran ini ada 471 dan edukasi terkait kegiatan sosialisasi ini ada 81 kegiatan. Dari jenis kebakaran yang terjadi di Kabupaten Madiun ini terbanyak di kebakaran permukiman dan lahan ini, tapi paling besar adalah di permukiman. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam melakukan aktivitas, diantaranya dengan tidak membakar sampah sembarangan demi mencegah terjadinya peristiwa kebakaran. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa 2 mobil di Jember, Jawa Timur Senin sore. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat peristiwa ini jalan nasional di Jember sempat macet sepanjang 2 km. Inilah video amatir sebuah pohon tumbang menimpa 2 unit mobil yang sedang melintas di Jalan Brawijaya, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur Senin sore. 1 mobil rusak parah di bagian atap, 1 mobil lainnya bisa melanjutkan perjalanan karena hanya mengalami kerusakan ringan. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah, relawan, TNI, dan Polri datang ke lokasi untuk melakukan pemotongan pohon dengan gergaji mesin yang melintang di tengah jalan dan menimpa mobil. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun arus lalu lintas di Jalan Nasional penghubung Jember dan Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang hingga 2 km. Ini pohon ini mungkin udah terlalu tua dan terlalu lebat, Mas. Terus terkena angin yang terlalu besar. Jadi akhirnya roboh. Doyong akhirnya ada korban 2 mobil. 1 Toyota Avanza tadi sama Rush. Hujan deras, Bang. Hujan deras disertai sama petir. Hampir seperti badai itu tadi, Mas. Terus penangannya tadi dari teman-teman BPBD juga membawa alat gergaji, alat potong itu untuk potong jadi untuk melancarkan jalan. Intensitas curah hujan tinggi disertai angin kencang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat berkendara maupun saat berada di rumah. Tim Liputan Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi perakiran cuaca tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Amandalia dalam Kompas Madiun. Saudara, sekolah di Kota Batu, Jawa Timur menemukan adanya dugaan makanan basi dan tidak layak konsumsi dalam program makan bergizi gratis. Usai temuan tersebut, pengiriman MBG dari SPPG dihentikan sementara. Temuan dugaan makanan basi dalam paket MBG ini dialami oleh SMA Negeri 1 Kota Batu. Dalam MBG yang dikirim oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Siswa dan Guru menemukan adanya sayur yang basi hingga daging ayam yang belum matang sempurna. Pihak sekolah saat ditemui Senin siang menjelaskan bahwa SMA Negeri 1 Kota Batu baru 5 kali menerima MBG. Menurut Anistia, bagian kesiswaan SMA N1 Kota Batu, di hari pertama pengiriman MBG sempat terlambat, namun tidak ada masalah pada masakan. Di hari kedua, menu makanan yang diterima siswa juga tidak ada kendala. Namun menurut Anis, di hari selanjutnya barulah ditemukan adanya sayur dan tempe yang berbau atau basi. Selain itu, daging ayam yang diterima siswa juga ada yang belum matang sempurna. Makanan basi ditemukan pada beberapa paket dan tidak seluruhnya. Beberapa siswa yang mengetahui hal tersebut mengalami gejala mual. Hari keberapa itu ada sayur pokcai, ya itu begitu dibuka ada aroma yang kurang bagus gitu. Tapi kami selalu menyampaikan kepada yang penanggung jawab lapangan dan beliaunya juga sangat terbuka, sampaikan ketika ada keluhan gitu. Nah, di hari itu kita menyampaikan keluhan. Kemudian
di hari Kamis itu nasi goreng. Nasi goreng tidak semuanya basi, tidak semuanya, hanya beberapa. Dan ada yang dimakan juga dan tidak apa-apa. Setelah temuan makanan yang basi, pengiriman MBG dari SPPG dihentikan hingga pemberitahuan selanjutnya. SPPG yang memasok MBG di Kelurahan Nglagil juga tidak terlihat adanya aktivitas setelah kejadian ini. Tim Liputan Kompas TV, Batu, Jawa Timur. Saudara, Badan Gizi Nasional perketat pengawasan standar tinggi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kediri, Jawa Timur. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan siswa usai menyantap menu MBG. Petugas Badan Gizi Nasional beserta Wali Kota Kediri meninjau dapur SPPG di Pondok Pesantren Al-Amin di kawasan Rejomulyo. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan dapur tersebut telah menerapkan standar operasional yang telah ditentukan. Petugas BGN mengimbau kepada pihak pengelola dapur SPPG agar menerapkan standar tinggi yang telah ditentukan, seperti halnya juru masak yang handal dan memiliki sertifikat layak higienis sanitasi. Nantinya jika ditemukan SPPG melanggar, petugas akan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Oleh sebab itu, Badan Gizi Nasional mengimbau untuk tidak terburu-buru melayani dalam jumlah besar jika persyaratan tersebut belum terpenuhi. Kami akan melakukan pengendalian ketat, jadi kita tidak main-main di dalam melayani masyarakat. Apabila ada SPPG yang nantinya sudah kita sepakati setelah bulan Oktober harus siap semuanya, ya kita nanti tentu akan ada sanksinya berdasarkan tingkat kesalahan. Nggak bisa salahnya sedikit disanksi berat. Ya nanti kami akan atur bagaimana poin-poin, ukuran-ukuran. Kalau sanksinya masih kategori di bawah 30%, masih ada putusannya seperti apa, nanti yang 60% gimana, yang 70% gimana. Yang terakhir adalah sanksi untuk penghentian SPPG akan kami lakukan jika keterlaluan. Sementara itu, Wali Kota Kediri mengaku terus melakukan pengawasan dengan dinas terkait ke sejumlah dapur MBG. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya keracunan MBG di wilayah Kota Kediri. Tentunya kita selalu melakukan pengawasan, baik yang akan berdiri maupun yang sudah didirikan. Kemarin bersama dengan Dinas Pendidikan kita juga sudah memantau agar supaya nanti ke depan tidak ada lagi kasus-kasus keracunan. Karena memang kan tujuan kita atau tujuan didirikannya dapur ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Jangan sampai warga kita ini tujuan awalnya memenuhi kebutuhan gizi malah keracunan, sehingga kita terus melakukan pengawasan. Saat ini di Kota Kediri terdapat 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang tersebar di 3 kecamatan. Rencananya Pemkot Kediri akan menambah dapur SPPG secara bertahap untuk melayani kebutuhan MBG para siswa. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Saudara, bagi Anda pecinta kuliner olahan khas tradisional, belum lengkap rasanya jika tidak mampir di warung Kaliurang. Di tempat ini, pembeli akan dimanjakan berbagai olahan khas pedesaan dengan nuansa zaman dulu. Seperti inilah suasana keramaian di warung Kaliurang di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar. Para pembeli mengantre untuk memilih lauk makanan sesuai yang mereka inginkan. Warung Kaliurang menyuguhkan berbagai kuliner khas pedesaan seperti manggut lele, manggut rahang tuna, hingga ayam bakar. Sang pemilik mengonsep dengan prasmanan sehingga pembeli dapat memilih sesuai selera yang diinginkan. Setelah mengambil makanan, para pengunjung dipersilahkan mencari tempat duduk sesuai yang diinginkan. Banyaknya pohon dan bangunan tua model joglo membuat memperkental nuansa zaman dahulu di warung itu. Konsep itu sengaja dibuat oleh sang pemilik agar para pembeli yang datang dapat menikmati kuliner dengan bernostalgia. Meski warung makan Kaliurang berdiri baru 1 tahun yang lalu, namun tidak pernah sepi dari pembeli.
Pengelola mengaku dalam satu harinya ada 200 orang lebih yang datang hanya ingin mencicipi kelezatan kuliner khas pedesaan. Para pembeli biasanya dari berbagai daerah yang mampir setelah melakukan perjalanan jauh. Ini kayak diciptakan dari nostalgia lah, dari kerinduan. Mungkin kalau orang-orang dari habis merantau, kok keinget rumah, itu bisa kami menyediakan konsep joglo seperti ini. Dan terutamanya kita juga menjual yang namanya menu makanan tradisional, contohnya kayak mangkut-mangkutan, temri pada, urap-urapan, sayur-sayuran, intinya menu-menu makanan tradisional. Sementara itu, salah satu pembeli mengaku mengetahui warung makan setelah beredar dari media sosial. Selain olahan kuliner pedesaan yang lezat, di tempat itu pembeli dapat merasakan kuliner dengan suasana yang asri dan nyaman. Lewatnya itu kenalnya dari medsos, terus sering lewat sini juga. Penasaran sih seperti apa, kok ada warung yang kali urang itu kan bentuknya kuno gitu, nuansa desa gitu, jadi kan penasaran. Terus ini tadi pesan saya pujair sama lodeh tewel. Kalau harganya terjangkau lah, biasa itu masakannya juga enak seperti di desa itu. Untuk menikmati kuliner khas pedesaan di warung itu, para pembeli cukup mengeluarkan uang mulai dari Rp7.000 hingga Rp20.000 tergantung lauk yang dipilih. Tim Liputan, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Seorang pedagang sate ayam di Jember, Jawa Timur menawarkan menu unik, yaitu sate kulit ayam bumbu kacang. Seperti namanya, daging sate berasal dari kulit ayam. Inovasi kuliner ini mampu menarik konsumen. Menu sate kulit ayam bumbu kacang tersaji di warung sate di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Seperti namanya, sate ini tidak menggunakan daging, namun memakai kulit ayam bagian dada sebagai bahan utama. Pengolahannya diawali dengan merebus kulit ayam dengan campuran bumbu khusus hingga empuk. Selanjutnya tiriskan dan potong-potong kulit ayam sesuai ukuran. Gunakan bambu untuk tusuk satenya. Pembakaran kulit ayam dilakukan di atas tungku arang sebanyak 2 kali. Selama dibakar, sate kulit ayam disiram bumbu kecap agar harum dan gurih. Sate kulit ayam disajikan dengan olahan bumbu kacang dicampur petis udang, irisan bawang merah, dan jeruk nipis. Cita rasa sate kulit ayam berbeda dengan sate daging ayam dan daging pada umumnya. Sate ini makin enak dinikmati dengan lontong atau nasi. Yuliana, pemilik warung sate kulit ayam, bisa menjual 500 hingga 1000 tusuk sate per hari. Sate kulit itu kita pilih dari bahan yang berkualitas, itu dada, kulit dari dada ayam. Kenapa kita pakai dada ayam? Karena lebih juicy, kulitnya juga lebih tebal, lebih enak dimakan. Kalau sehari itu kita bisa mengumpulkan kulit ayam itu sampai 6-9 kilo. Sate kulit ayam bumbu kacang banyak diburu pecinta kuliner sate karena gurih, renyah, dan lumer di lidah. Rasanya itu enak, gurih, kenyal, lumer kalau dimakan di mulut, sama dipadukan dengan bumbu kacangnya, dikasih irisan bawang, dikasih irisan jeruk, itu enak, beda sama daging yang lain. Biasanya saya beli waktu buat makan siang, buat makan sore, buat makan malam juga bisa. Satu porsi berisi 10 tusuk sate kulit ayam dengan harga Rp22.000. Jika tambah lontong atau nasi, pembeli menambah Rp3.000 saja. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.
Saudara, varietas jagung ungu mulai dikembangkan di Kota Madiun, Jawa Timur. Jagung ketan ungu yang memiliki kandungan antioksidan ini dipercaya baik untuk kesehatan dan bisa diolah menjadi beragam olahan makanan. Varietas jagung ungu atau disebut dengan jagung ketan ungu mulai dibudidayakan di Kota Madiun, Jawa Timur. Salah satu tempat menanam jagung varietas ini adalah lahan demplot di kawasan Growobening, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Jagung ungu ditanam di lahan pemerintah Kota Madiun seluas 700 meter persegi. Jagung ungu dipercaya memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan antioksidan dapat menjaga kesehatan jantung dan mencegah hipertensi. Rencananya, pemerintah Kota Madiun akan memanfaatkan lahan tidur seluas 12 hektar untuk ditanami jagung varietas ini. Selain jagung ungu, terdapat varietas lain yang turut dikembangkan, yaitu varietas jagung warna-warni. Hari ini kita coba penelitian kita jagung ungu, jagung warna-warni. Ternyata jagung warna-warni itu kita masak, enak itu, seperti mengandung ketan. Jagung ungu gulanya nggak ada gula. Maka dengan uji coba ini cukup bagus, hasilnya bagus, harganya bagus. Jagung ungu bisa diolah menjadi berbagai olahan, diantaranya jasuke, lepet jagung, jagung rebus dan bakar, serta nasi jagung. Teksturnya yang pulen dan berserat cocok dikonsumsi bagi Anda yang sedang menjalani program diet. Oh ya, ini aku lagi menikmati jasuke. Ini jagungnya spesial dari jagung ungu. Kalau rasanya sendiri sih punel banget, terus banyak serat. Memang sedikit tidak manis, tapi mungkin cocok untuk masyarakat yang khususnya hipertensi atau diabetes. Cocok. Harga jagung ungu lebih tinggi dari jagung varietas lain. Satu tongkol jagung ungu harganya bisa mencapai Rp6.000 atau Rp23.000 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Saudara, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 1 dan 2 Oktober 2025 untuk wilayah Madiun dan sekitarnya yang kami olah dari data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini, saya Amandalia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.